Halo teman-teman Imagine, kembali lagi bersama kita Imagine Camp. Kali ini kita berada di Gunung Pasir Ipis, Sukamakmur. Gunung Ipis Sukamakmur atau yang kita kenal juga sebagai Puncak Awan Curug Naga Biru berada di ketinggian 1350 mdpl. Gunung ini punya daya tarik yang jarang diketahui orang, sebuah curug yang eksotis yang masih tersembunyi dan alami. Di video kali ini kita bakal bahas informasi lengkap seputar pendakian. Dari jalur, medan, sampai spot tersembunyi. Jangan kemana-mana, tetap di Imagine Camp. Di base camp Gunung Pasir Ipis, mendaki dikenakan biaya simaksi sebesar Rp25.000 dan parkir kendaraan Rp10.000. Untuk pendakian menuju puncak awan terdapat dua opsi jalur. Jalur lama yang sudah rapi dan tertata, serta jalur baru yang masih dalam tahap pembangunan. Kali ini kami memilih rute jalur baru. Halo. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, gunakan sepatu hiking, celana panjang, serta perlengkapan pendakian lainnya. Perjalanan awal dimulai dengan jalur vegetasi terbuka dan medan berbatu yang sudah tersusun rapi. Sepanjang jalur dari base camp menuju pos 1, kondisi alamnya masih sangat alami. Terlihat beberapa pohon yang baru ditebang sebagai bagian dari pembukaan jalur pendakian. Pemandangan sepanjang jalur pendakian juga tak kalah menarik loh. Dari sini, pegunungan Sukamakmur dan lautan awan bisa terlihat dengan jelas. Sepanjang perjalanan dari base camp menuju pos 1, jalurnya relatif aman dan mudah dilalui dengan kondisi vegetasi yang tidak begitu rapat. Buat teman-teman yang mau kesini, nggak usah takut. Walaupun jalurnya masih baru, tetapi di sepanjang perjalanan sudah tersedia petunjuk arah yang jelas. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Di pos 1 ini hanya ditandai dengan sebuah plang tanpa tempat istirahat ataupun gazebo. Tanpa beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Memasuki perjalanan menuju pos 2, vegetasi mulai semakin tertutup dengan pepohonan yang rapat dan jalur tanah yang lebih alami. Jalur trekking mulai menanjak cukup drastis, namun masih aman untuk dilalui. Di kanan dan kiri jalur ruangnya masih cukup lebar. Punten ya. Di perjalanan pos 1 menuju pos 2, kami melihat beberapa pekerja yang sedang membuka jalur pendakian. Semua ini dilakukan untuk mempermudah para pendaki yang ingin merasakan tektok maupun camping di Gunung Pasir Ipis. Setengah jam perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2. Di pos 2 sudah tersedia saung sederhana yang terbuat dari bambu yang bisa kita gunakan untuk sekedar beristirahat. Pos 2 ini merupakan pertigaan jalur untuk beberapa arah pendakian. Jalur kiri mengarah ke puncak awan, sedangkan jalur kanan menuju Curug Sawer yang ada di pos 3 dan Curug Naga yang berada di ketinggian sekitar 1000 mdpl. Setelah cukup lama beristirahat, akhirnya kami memutuskan untuk menuju puncak awan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Curug Sawer dan Curug Naga. Tahan. Hati. Perjalanan menuju puncak awan dari pos 2 terbilang cukup ekstrim. Di kanan dan kiri jalur terdapat jurang dengan lebar jalan kurang dari 2 meter.
Jalur dari pos 2 menuju puncak awan masih benar-benar alami dan belum dilakukan pembukaan jalur. Terlihat dari kondisi jalur yang terputus-putus. Bahkan di beberapa titik kami harus merangkak untuk bisa melewatinya. Beruntungnya, jalur ini hanya memiliki satu punggungan, sehingga kemungkinan untuk tersesat relatif kecil. Namun, tetap perlu waspada, karena di kanan dan kiri jalur terdapat jurang yang sangat terjal. Perlu diperhatikan, jalur dari pos 2 menuju puncak awan tidak ramah untuk anak kecil. Jadi bagi teman-teman yang berencana membawa anak, tidak disarankan untuk melewati jalur ini. Turun dari ini, hati-hati turunnya bang. Abang lewat jalur kiri ya tadi ya. Berarti yang base camp ke kiri. Ini bahaya ini. Katanya lebih landai ini loh. Enggak, bahaya ini. Sempit jalurnya. Putus-putus. Ini nggak biasa ya. Ini kok. Bawah. Setelah sekitar setengah jam berjibaku di jalur yang cukup ekstrim, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Ipis atau yang dikenal sebagai Puncak Awan. Pendakian hari ini terasa sangat sepi, membuat suasananya nyaman, cocok buat teman-teman yang suka wisata anti mainstream. Pendakian kali ini memakan waktu sekitar 1,5 jam dari base camp hingga ke puncak Gunung Pasir Ipis. Setelah puas menikmati suasana puncak, kami harus segera turun kembali ke pos 2 untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Curug Sawer. Jalur menuju pos 3 relatif landai dengan kontur bertanah. Vegetasi di sepanjang jalur sedikit lebih rapat. Dan tak jauh setelah meninggalkan pos 2, kita akan menemukan sebuah rumah pohon. Tuh, tanaman kayak kangkung. Setelah melewati rumah pohon, jalur mulai menyempit dengan banyak tanaman di sisi kiri dan jurang yang ada di sisi kanan. Jadi buat teman-teman harap lebih berhati-hati saat melewati jalur ini. Di tengah perjalanan, kami kembali menemukan persimpangan jalur. Ternyata dari puncak ada jalur yang bisa langsung turun menuju pos 3 tanpa harus kembali ke pos 2 melalui jalur yang ekstrim. Sayangnya kami baru mengetahui informasi ini di tengah perjalanan sehingga tidak sempat mereview jalur tersebut. Pos 2 menuju pos 3 Curug Sawer terasa sangat menguras tenaga dan memacu adrenalin. Di jalur ini juga terdapat mata air yang mengalir dan sudah disediakan untuk para pendaki. Jadi buat teman-teman yang kehabisan air minum, nggak perlu khawatir. Air ini langsung berasal dari sumber pegunungan alami. Sekitar 15 menit perjalanan dari pos 2, akhirnya kami tiba di pos 3 Curug Sawer. Rute yang dilalui melewati rumah pohon, persimpangan jalur, dan mata air. Curug Sawer berada tepat di pos 3. Ukuran curugnya cukup besar dengan aliran air yang terurai. Suasananya terasa sangat eksotis dan adem banget. Di sini, teman-teman juga bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Lewat atas. Lewat atas. Setelah puas menikmati suasana dan mengabadikan momen lewat foto, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4.
15 menit perjalanan dari pos 3 Curug Sawer, kami akhirnya tiba di pos 4 yang dikenal sebagai tikungan 15. Tikungan 15 berarti masih tersisa 15 tikungan lagi menuju Curug Naga. Seperti yang kita tahu, jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah cukup ekstrim. Artinya, 15 tikungan ini merupakan tikungan ekstrim dengan medan curam hingga mendekati 90 derajat, yang di beberapa titik memaksa kami merangkak untuk bisa melewatinya. Mau lanjut, Nah, dia nggak kuat. bukan pulang ya. Sekitar 15 menit perjalanan dari pos 4, akhirnya kami tiba di pos 5. Sampai di pos 5, keyakinan kami sempat meredup melihat medan yang semakin ekstrim. Namun pada akhirnya kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hingga tuntas. Perjalanan kali ini benar-benar menguras tenaga dan mental. Jadi, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, sangat disarankan untuk menyiapkan fisik yang sehat sebelum melakukan pendakian. Sekitar 10 menit dari pos 5, akhirnya kami tiba di pos pantau. Di sini kita belum sampai ke titik curug. Dan masih banyak ujian jalur yang harus dilewati, termasuk menggunakan tangga roblok. Jalur tangga Roblox ini memang terlihat sangat ekstrim, tapi tenang aja, kita akan didampingi oleh profesional dengan peralatan safety yang lengkap. Dan yang lebih keren lagi, semua fasilitas ini tidak dikenakan biaya tambahan sepeser pun, alias gratis. Saat kami sampai di sini, ternyata jalur opsional menuju Curug sudah tersedia dan baru saja selesai dibuka. Jadi bagi teman-teman yang takut ketinggian, tidak perlu khawatir, masih bisa menikmati Curug hidden gem yang eksotis ini. Kita memutuskan untuk melewati jalur opsional supaya teman-teman di rumah bisa melihat jalur ini dan mempertimbangkan ketika ingin trekking ke sini. Jalur opsional ini tidak kalah ekstrim, tanjakannya hampir 90 derajat, namun dibuat memutar agar kemiringannya tidak terlalu curam. Sangat tidak disarankan untuk membawa anak-anak trekking ke sini, mengingat aliran curug yang deras dan medan yang ekstrim. Hati-hati, turun. Hati-hati, pegangan terus. Di jalur ini dibutuhkan kewaspadaan dan fokus, karena jika terpleset resikonya sangat besar. Namun bagi teman-teman yang suka tantangan, jalur ini sangat menarik untuk dicoba. Dari kejauhan, Curug Naga sudah mulai terlihat, begitu megah dan menakjubkan. Kurang lebih 5 menit perjalanan dari tangga Roblok, kita tiba di lokasi Curug Naga melalui jalur opsional.
Waktu yang kita butuhkan dari base camp hingga ke Curug Naga kurang lebih 2 jam. Jika ditambah dengan perjalanan ke puncak awan yang memakan waktu sekitar 1,5 jam, maka total waktu untuk mengeksplor Gunung Pasir Ipis kurang lebih 4 jam. Itu sudah termasuk waktu kita istirahat. Gunung Pasir Ipis menawarkan pengalaman pendakian yang menantang, mulai dari jalur alami dan ekstrim hingga pemandangan Curug Naga dan puncak awan yang sangat eksotis. Jalur ini memang menguras tenaga dan mental, jadi sangat penting untuk menyiapkan fisik yang sehat dan mematuhi aturan keselamatan. Tapi semua lelah dan tantangan ini terbayar dengan pengalaman wisata anti mainstream yang tak terlupakan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini bersama Imagine Camp. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.